Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita kembali lagi membahas mengenai materi pasar dan terbentuknya harga pasar. Pada video kali ini kita akan membahas fokus pada aktivitas pasar yang kita pelajari lebih mendalam mengenai struktur pasar dalam kegiatan ekonomi dan praktiknya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik itu mampu menjelaskan konsep dari struktur pasar mulai dari pengertian, peran, dan struktur pasar itu sendiri dan praktiknya yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa lihat ya untuk peta konsepnya seperti ini. Jadi kita akan belajar jadi 3 subtopik tersebut. Kemudian kita akan fokus untuk jenis pasar hanya pasar output dan input yang masing-masing dapat memiliki jenis sendiri. Meskipun nanti kalau misalkan ditemukan di website lain, buku lain ada penggolongan pasar berdasarkan lainnya. Jadi ini hanyalah salah satu dari jenis pasar. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pasar. Pasar merupakan pertemuan antara pembeli dengan penjual atau konsumen dengan penjualnya ya di sini. Kemudian terjadi yang namanya kesepakatan harga dan terjadilah transaksi. Nah, ataupun kita bisa menerjemahkan sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran sehingga membentuk harga pasar. Itulah pengertian dari pasar. Jadi tidak harus pasar itu juga tidak harus bertemu dan ada barangnya, tapi juga ada pasar abstrak ya, tapi di sana ada akadnya gitu. Kemudian selain itu kita harus tahu nih peran pasar bagi siapa. Ada peran pasar bagi produsen. Tentunya kalau bagi produsen, pasar itu sebagai untuk menjual barang yang diproduksinya agar mendapatkan keuntungan. Selain itu, dengan adanya pasar, dia bisa memperkenalkan atau mempromosikan produk yang dihasilkan. Kemudian kalau bagi konsumen, pasar itu sebagai tempat untuk mencari barang yang diperlukan. Meskipun kalau pasar kita banyak ya, pasar itu tidak muluk-muluk harus ada nyata. Jadi misalkan melalui e-commerce, sekarang kan juga ada ya, itu juga merupakan pasar modern ya kalau saat ini. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah itu juga butuh pasar, di mana kan pemerintah juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain itu, dengan adanya pasar kan ada kegiatan ekonomi, di mana di sana juga akan diterapkan adanya penyaluran pajak, penarikan pajak, dan penyaluran subsidi, sehingga kegiatan perekonomian itu bisa berlanjut. Kemudian ada juga pasar itu memiliki peran bagi SDM, yaitu sumber daya manusia, di mana akan ada penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kemudian jenis pasar. Jenis pasar itu ada dua. Ada pasar output dan pasar input. Pasar output itu merupakan pasar barang ataupun jasa. Sedangkan pasar input itu merupakan pasar faktor produksi. Jadi faktor-faktor yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, untuk struktur pasar sendiri, itu jenis pasar itu ada pasar persaingan sempurna. Namanya sempurna berarti di sana tidak terjadi yang namanya permasalahan. Jumlah penjual pembelinya sama banyak, barang yang dijual juga homogen atau sejenis. Kemudian di sana semua terjadi secara mekanisme pasar tanpa ada campuran pemerintah. Sedangkan kalau persaingan tidak sempurna, berarti di sana mungkin hanya ada beberapa penjual. Penjualnya misalkan terbatas, pembelinya banyak, dan produk yang ditawarkan tentunya akan memiliki corak atau heterogen. Untuk lebih jelas, kita akan mempelajari ciri-ciri kebaikan dan keburukan dari masing-masing pasar sendiri. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Untuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna, dilihat dari jumlah pembeli dan penjualnya sama banyak. Barangnya sifatnya homogen atau sejenis, misalkan beras, beras semua, gandum, gandum semua, seperti itu. Tidak ada hambatan bagi produsen untuk keluar masuk pasar. Pemerintah tidak ikut campur segala hal yang terjadi, pembentukannya berdasarkan mekanisme pasar. Jadi pertemuan permintaan penawaran menentukan harga pasarnya. Penjual di sini hanya sebagai price taker, penerima harga. Sehingga adapun kebaikan dari pasar sempurna ini, biayanya tidak terlalu tinggi, bebas membuka atau menutup usaha, barang yang tersedia di pasar banyak, penjual dan pembeli dapat mencapai kepuasan maksimal.
maksimal karena produsen bisa menjual, pembeli dapat menemukan kebutuhannya. Akan tetapi ada kelemahannya. Yang pertama, laba. Labanya kecil karena tadi segala sesuatu dihasilkan oleh mekanisme pasar. Kedua, hanya ada dalam kondisi perekonomian ideal. Jadi untuk prakteknya mungkin kalau di negara kita belum ya. Kemudian membatasi pilihan konsumen terhadap satu jenis produk karena produknya yaitu sama semua. Kemudian bisa jadi dengan adanya persaingan sempurna ini untuk oknum-oknum tertentu, misalkan ada produsen yang menginginkan untuk laba yang lebih, bisa akan ada praktik nanti black market ataupun pasar gelap yang tentunya akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya untuk pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar tidak sempurna itu terbagi jadi 3 ya, meskipun nanti di beberapa sumber juga akan ada banyak, tapi kita fokus pada 3 hal ini karena hanya sama kalau ini dilihat dari sudut pandang penjualnya. Pasar monopoli, kemudian ada pasar oligopoli, dan ada pasar monopolistik. Lalu apa sih beda dari ketiga pasar tersebut dan contohnya apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, itu ada pasar monopoli. Untuk pasar monopoli ada ciri-cirinya. Namanya monopoli, mono itu hanya ada satu penjual atau produsen. Sehingga pembeli itu tidak ada pilihan. Penjual di sini bisa bertindak sebagai price maker, pembuat harga. Terdapat hambatan masuk pasar. Promosi iklan tidak diperlukan karena barangnya hanya itu, jadi otomatis tidak perlu iklan. Ya. Kemudian keuntungan hanya terpusat pada satu produsen atau penjual, ditentukan oleh undang-undang atau ketentuannya dikeluarkan oleh pemerintah, karena kalau praktik monopoli di negara kita untuk yang berhak menyelenggarakan monopoli itu biasanya di bawah kewenangan pemerintah gitu. Nah, adapun kebaikan dari pasar monopoli, yang pertama memudahkan negara dalam melakukan pengawasan perekonomian karena tidak ada oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan lebih. Kemudian efisiensi juga karena meningkatkan daya saing. Kemudian hak cipta menimbulkan inovasi penemuan produk baru. Kemudian kelemahannya, untuk kelemahannya keuntungan terpusat hanya pada satu produsen, terjadi eksploitasi atau eksploitasi adalah pengambilan secara berlebih. Eksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi. Jadi di sini yang diuntungkan dari segi produsennya karena otomatis sebagai konsumen kita tidak ada choice lain. Nah, selanjutnya contoh dari praktik monopoli yang ada di negara kita itu misalkan ada PLN, kemudian ada PT KAI, kemudian ada juga Telkom Indonesia. Nah, ini contoh praktik monopoli atau mungkin ada yang lain bisa ditulis ya. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Untuk pasar oligopoli itu ciri-cirinya terdapat beberapa penjual. Biasanya sih tidak lebih dari 10, tapi mungkin bisa lebih. Kemudian untuk produk yang dijual itu homogen atau sejenis tetapi berbeda corak. Terdapat hambatan masuk pasar, dan kalau di pasar oligopoli pasti ada satu dari produsen itu sebagai market leader atau penguasa pasarnya. Promosi atau iklan di sini sangat diperlukan karena untuk menarik konsumen agar membeli produknya. Kemudian kebaikan dari pasar oligopoli. Yang pertama, berkembangnya teknologi dan inovasi. Produsen bisa melakukan kerjasama di sini atau kartel karena hanya beberapa produsen dengan tujuan untuk bisa melakukan monopoli gitu. Itu bisa melakukan kegiatan kartel di sini. Jadi kerjasama. Kemudian terdapat sedikit penjual sehingga memerlukan investasi pasar, penjual sedikit sehingga dapat mengendalikan harga karena tadi sebagai price maker. Jika terjadi persaingan harga, konsumen yang diuntungkan karena mereka berlomba-lomba dengan produk yang sejenis, tetapi mereka mempunyai tujuan yaitu agar terjual. Sedangkan kelemahannya adalah terdapat rintangan untuk masuk pasar dan terjadi perang harga antar penjual. Untuk lebih jelas kita lihat contoh praktik yang ada di negara kita. Yang pertama itu misalkan ada persaingan praktik pasar oligopoli di provider ya. Kita lihat providernya kan kalau di negara kita tidak begitu banyak. Tapi ada satu sebagai market leadernya, yaitu yang mana? Ya benar. Selanjutnya ada maskapai penerbangan. Nah, itu juga ada satu market leadernya.
Nah, kemudian ada perusahaan rokok ya. Meskipun rokok itu berbahaya, di mana cukainya juga tinggi, pajaknya tinggi, tetapi banyak orang yang mengkonsumsi dengan alasan sebagai yang disampaikan ya, banyak hal yang terjadi gitu kan. Dan mereka tentunya juga karena memang tinggi ya, mereka juga punya program CS-nya juga tinggi juga. Jadi bisa pusing kalau penasaran. Kemudian ada juga produk tentang kendaraan bermotor, ada Suzuki, Yamaha, Honda. Nah, di sini ada market leadernya. Kalau negara kita Honda ya, gitu. Misalkan, nah itu adalah praktik pasar oligopoli. Jadi di sini iklan sangat diperlukan. Kalau kalian pasti untuk masing-masing perusahaan ini punya slogannya masing-masing. Mereka pun menawarkan harga yang kompetitif dan bersaing sehingga dapat menjual produknya. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu merupakan pasarnya terdapat banyak penjual. Barang yang diperjualbelikan berbeda corak, tapi bisa sejenis. Contohnya, maksudnya gini, berbeda corak misalkan sama-sama sabun. Nah, tapi kan ada bentuk sabun cair, sabun batang dengan segala merek. Nah, itu praktik dari monopolistik. Jadi berbeda corak. Kemudian setiap penjual aktif melakukan promosi, sangat diperlukan sehingga bisa sampai ke konsumen sehingga dapat membuat konsumen itu membeli. Kemudian setiap penjual itu aktif melakukan promosi sama tadi ya. Keluar masuk pasar relatif sulit. Terdapat persaingan yang ketat dalam kualitas. Makanya kan kalau misalkan sudah ada konsumen punya kecenderungan tertentu terhadap suatu merek, tentunya akan susah untuk berpindah ke lain hati kecuali ada kasus-kasus tertentu. Nah, seperti fenomena kemarin yang sedang terjadi mengakibatkan imbas dari produk-produknya mengalami penurunan penjualan. Kemudian ada kebaikan dari pasar monopolistik. Itu adalah memacu kreativitas produsen. Pembeli tidak mudah pindah dari produk yang dipakai selama ini karena ada trust, kepercayaan terhadap produk tersebut. Kemudian konsumen dapat memilih produk yang terbaik karena semakin banyak pilihan dan lebih aware, akhirnya konsumen juga dapat memilih produk yang sesuai kebutuhan. Dan tentunya biasanya disesuaikan dengan budget. Kemudian kelemahan dari pasar monopolistik. Biaya produksi mahal, berakibat harga jualnya juga akan mahal. Tapi kembali lagi ya, kalau harga jual mahal tapi ingredientnya bagus, mungkin konsumen juga akan tertarik untuk membeli. Kemudian persaingannya sangat berat. Produsen tidak mampu memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Kalau kita lihat beberapa fenomena sempat terjadi ya di negara kita, misalkan ada artis yang menjual untuk produk makanan, kuliner, ataupun mungkin skincare. Kalau dia tidak bisa membranding produknya dengan baik, tentunya akan kalah saing dengan produk-produk lain yang sudah dikenal terlebih dahulu karena sudah mempunyai pasar. Sebagai contoh ini, praktik monopolistik. Misalkan produsen makanan cepat saji, kemudian ada sampo, ada air mineral, maupun produk-produk rumah tangga lainnya, terutama skincare, kemudian yang lainnya ya. Ini merupakan praktik monopoli. Selanjutnya, untuk lebih jelas, silakan melakukan kegiatan exercise ini. Silakan cari contoh perusahaan real ya yang ada di Indonesia tentang yang menerapkan praktik monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, masing-masing misalkan 2 atau 3 ataupun 5. Nah, sesuai kebutuhan silakan dikerjakan untuk melakukan latihan eksplorasi lebih lanjut mengenai pasar. Sekian materi dari kita. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.